Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Putranto, NIM 1910128 dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan percobaan praktikum fisika modul 3, yaitu tentang modul peluru. Adapun tujuan praktikumnya: 1. Mahasiswa dapat memahami konsep gerak parabola atau peluru. Yang kedua, mahasiswa dapat menghitung waktu, jarak, dan ketinggian peluru yang ditembakkan dengan variasi kecepatan awal, sudut tembakan, dan jenis benda. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan: 1. Ada modul eksperimen projectile motion, 2. Ada website pitch simulation projectile motion, dan 3. Ada komputer atau laptop. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dasar teorinya. Gerak parabola atau gerak peluru adalah gerak yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Pada gerak parabola, gesekannya diabaikan dan gaya yang bekerja padanya hanyalah gaya berat atau percepatan gravitasi saja. Gerak yang lintasannya berbentuk parabola disebut gerak parabola. Contoh umum gerak parabola adalah gerak benda yang dilemparkan ke atas membentuk sudut tertentu terhadap permukaan tanah. Gerak parabola dapat dipandang dalam dua arah, yaitu arah vertikal atau sumbuye yang merupakan gerak lurus beraturan atau GLBB, dan juga ada arah horizontal atau sumbaik yang merupakan gerak lurus beraturan atau GLB. Kemudian kita lanjut ke percobaannya saja. Pada kali ini kita menggunakan Pit Interactive Simulation. Kemudian kita cari yang projectile motion. Klik. Kemudian kita buka projectile motionnya. Kita tunggu sebentar karena sedang loading. Nah, kita pilih yang lab untuk melakukan percobaan. Ini adalah tampilan awal projectile motion. Ini adalah untuk mengecilkan, membesarkan, dan ini adalah untuk menampilkan hasil. Kemudian ini bisa diubah-ubah sudutnya sesuai keinginan. Kemudian ini adalah untuk mengubah kecepatan. Lanjut kita ke 1 adalah kita harus ketahui kecepatan awal 10 meter per sekon. Sudutnya ada berbagai macam sudut, yaitu ada sudut 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 75 dan 90 derajat. Yang kita cari adalah waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum. Kemudian kita lanjut, yang pertama adalah menghitung sudut 30 derajat dengan kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Kemudian kita klik yang merah untuk menembaknya. Kita tarik yang biru-biru untuk menghasilkan angkanya. Kemudian dihasilkan waktu titik puncaknya adalah 0,51 dan ketinggian maksimumnya adalah 1,27 meter. Sedangkan jarak maksimumnya adalah kita tarik ke bawah 8,83 meter, itu adalah jarak maksimumnya. Kemudian kita lakukan percobaan yang kedua, yaitu dengan sudut 45 derajat. Kita ubah ke 45 derajat. Kemudian kita tembakkan lagi. Hasilnya adalah waktu titik puncaknya 0,72 sekon dan ketinggian maksimumnya adalah 2,55 meter. Jarak maksimumnya adalah 10,19 meter. Lalu kita melakukan percobaan yang ketiga, yaitu dengan sudut 60 derajat. Kita ubah ke 60 derajat. Lalu kita tembakkan. Hasilnya titik puncaknya adalah 0,88 sekon dan ketinggian maksimumnya adalah 3,82 meter. Dan jarak maksimumnya adalah 8,83 meter. Lalu kita ke percobaan yang keempat, yaitu dengan sudutnya adalah 75 derajat. Kemudian kita tembakkan. Hasilnya adalah titik puncaknya
0,98 sekon dan ketinggian maksimumnya adalah 4,75 meter. Kita tarik ke bawah, jarak maksimumnya adalah 5,1 meter atau 5,10 meter. Kemudian yang kelima adalah sudutnya 90 derajat. Hasilnya adalah 1,02 titik puncaknya dan ketinggian maksimumnya adalah 5,1. Sedangkan jarak maksimumnya adalah 0 karena ini nggak ada jaraknya, arahnya ke atas. Kemudian kita lanjut pada lembar data yang kedua. Pada lembar data kedua ini diketahui berbagai macam kecepatan, yaitu ada yang 5 meter per sekon, 10 meter per sekon, 15 meter per sekon, 20 meter per sekon, dan 25 meter per sekon. Dengan sudutnya adalah 45 derajat. Sudutnya ini adalah tetap 45 derajat. Kalau yang tadi yang tetap adalah kecepatannya. Sekarang sudutnya yang tetap. Yang dicari adalah waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum. Sama aja yang kita cari seperti yang tadi. Kita lanjut ke percobaannya. Pada lembar data 2 ini kita reset terlebih dahulu. Kemudian kita ubah kecepatannya adalah 5 meter per sekon, sedangkan sudutnya 45 derajat. Ya, kita tembakan. Kemudian kita tarik biru-birunya. Hasilnya adalah 0,36 sekon untuk titik puncaknya dan ketinggian maksimumnya adalah 0,64 meter. Kemudian jarak maksimumnya adalah 2,55 meter. Kemudian yang kedua adalah dengan kecepatan 10 meter per sekon. Menit tembakan, hasilnya adalah waktu titik puncaknya adalah 0,72 sekon. Sedangkan ketinggian maksimum adalah 2,55 meter. Jarak maksimumnya adalah 10,19 meter atau 10,20 meter. Kemudian percobaan yang ketiga yaitu kecepatannya menjadi 15 meter per sekon. Kita tembakan. Hasilnya waktu titik puncaknya adalah 1,08 sekon dan ketinggian maksimumnya adalah 5,73 meter. Sedangkan jarak maksimumnya adalah 22,94 meter. Dan percobaan yang keempat, kita ubah kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Lalu ditembakkan. Ini karena terlalu besar, kita bisa diminimize. Jadi bisa kelihatan semuanya. Hasilnya adalah 1,44 sekon dan ketinggian maksimum adalah 10,19 meter. Sedangkan jarak maksimumnya adalah 40,77 meter. Kemudian yang kelima yaitu dengan mengubah kecepatannya menjadi 25 meter per sekon. Kemudian kita tembakan. Karena terlalu besar lagi kita minimize. Hasilnya adalah 1,8 untuk waktu titik puncak dan 15,93 untuk ketinggian maksimumnya. Sedangkan jarak maksimumnya diperoleh 63,71. Selanjutnya kita akan menghitung pada lembar data yang ketiga. Pada lembar data ketiga ini yang diketahui adalah yang diubah-ubah adalah jenis bendanya. Ada berbagai macam jenis benda. Ada cannonball, golf ball, baseball, football, dan tensil. Kemudian kita ubah
cannonball, sudah cannonball ya. Dan kecepatannya semuanya adalah 10 meter sekon dan sudutnya semuanya adalah 45 derajat. Yang diubah hanyalah jenis bendanya saja. Kemudian kita tembakan yang cannonball. Hasilnya adalah untuk 0,72 sekon waktu dan ketinggian maksimumnya adalah 2,55 meter. Jarak maksimumnya adalah 10,19 meter atau 10,2 meter. Kemudian yang kedua adalah golf ball. Kita ubah menjadi golf ball. Kemudian kita tembakan. Hasilnya adalah 0,72 sekon untuk waktunya dan ketinggian maksimumnya adalah 2,55. Sedangkan jarak maksimumnya hasilnya adalah 10,19. Kemudian ketiga adalah baseball. Kita ubah ke baseball. Tembakan. Hasilnya adalah sama saja seperti yang tadi, 0,72 dan 0,5. Kemudian yang keempat adalah football. Yang keempat football ini hasilnya juga sama seperti yang sebelumnya, 0,72, 2,55 dan jarak maksimumnya adalah 10,19 meter, sama. Kemudian yang kelima adalah tank seal. Kita tembakan dan hasilnya sama seperti yang tadi. Kemudian setelah melakukan 3 percobaan di lembar data ini, kita langsung masuk ke perhitungan. Perhitungan pada lembar data 1 yaitu menghitung waktu titik puncak, yaitu dengan rumus titik puncak itu TP, rumusnya adalah V0 sin theta per G. Jadi 10 sin kali 30 derajat per gravitasinya adalah 9,8. Hasilnya adalah 0,51 sekon. Kemudian yang kedua, yang diubah adalah sudutnya menjadi 45 derajat. Jadi 10 sin 45 derajat per 9,8, hasilnya adalah 0,72 sekon. Yang ketiga yang diubah sudutnya menjadi 60 derajat. Hasilnya adalah 0,88 sekon. Yang keempat sudutnya 75 derajat dan hasilnya 0,9 sekon. Yang kelima 90 derajat, hasilnya 1,02 sekon. Kemudian menghitung jarak maksimum. Jarak maksimum disimpulkan R. Rumusnya adalah V0 kuadrat sin 2 theta per G. Jadi 10 kuadrat kali sin kali 2 kali 30 derajat per 9,8. Hasilnya adalah 8,8 meter. Kedua, sama aja, yang diubah adalah sudutnya menjadi 45 derajat. Sehingga hasilnya adalah 10,20 meter. Yang ketiga yang diubah adalah sudutnya 60 derajat, hasilnya adalah 8,84 meter. Yang keempat yang diubah sudutnya menjadi 75 derajat, hasilnya adalah 5,10 meter. Sedangkan yang kelima sudutnya 90 derajat, hasilnya adalah 0 meter. Menghitung ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum dapat disambungkan dengan H max. Rumusnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Jadi 10 kuadrat sin kuadrat 30 derajat per 2 kali 9,8 sama dengan 1,28 meter. Yang kedua yang diubah itu adalah sudutnya saja. Semuanya ini sama. Yang kedua sudutnya 45 derajat, hasilnya adalah 2,57 meter. Yang ketiga sudutnya 60 derajat, hasilnya 3,86 meter. Yang keempat 75 derajat, hasilnya 4,80 meter. Yang 5 90, hasilnya 5,10 meter. Kemudian kita melakukan perhitungan pada lembar data kedua. Itu sama saja kita menghitung waktu titik puncak. Lambangnya adalah TP. Rumusnya V0 sin theta per G sama dengan 5 sin 45
derajat per 9,8. Hasilnya adalah 0,36 sekon. Kemudian yang kedua 10. Yang kedua ini adalah kecepatannya 10. Jadi 10 sin 45 derajat per 9,8 hasilnya 0,72. Yang ketiga yang diubah adalah menjadi 15 meter per sekon, hasilnya adalah 1,09 sekon. Yang keempat 20 meter per sekon, hasilnya adalah 1,45 sekon. Yang kelima 25 meter per sekon, hasilnya adalah 1,81 sekon. Kemudian jarak maksimumnya lambangnya adalah R. Rumusnya adalah V0 kuadrat sin 2 theta per G. Jadi kecepatannya diubah. Jadi 5 kuadrat sin 2 kali 45 derajat per 9,8, hasilnya adalah 2,55 meter. Yang kedua yang diubah 10 meter per sekon, hasilnya adalah 10,20 meter. Yang ketiga jadinya 15 meter per sekon, hasilnya adalah 22,96 meter. Yang keempat menjadi 20 meter per sekon, hasilnya adalah 40,82. Yang kelima 20 meter, hasilnya adalah 63,78 meter. Kemudian menghitung ketinggian maksimum, lambangnya adalah Hmax. Rumusnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ya, 5 kuadrat sin kuadrat kali 45 derajat per 2 kali 99,8, hasilnya adalah 0,91 meter. Kemudian yang diubah adalah kedua 10 meter per sekon, hasilnya menjadi 2,57 meter. Yang ketiga 15 meter per sekon, hasilnya 5,79. Yang keempat yang diubah menjadi 20 meter per sekon, hasilnya adalah 10,29. Yang kelima 25 meter per sekon, hasilnya 16,07 meter. Kemudian perhitungan pada lembar data yang ketiga itu sama saja seperti yang lembar data pertama dan kedua. Menghitung waktu itu puncak ini sama aja karena yang diubah hanya jenis bendanya. Jadi kecepatan sama sudutnya itu sama, tetap 10 dan 45 derajat. Hasilnya adalah 0,72 sekon. Itu waktu titik puncaknya. Itu dari yang pertama sampai kelima itu sama. Kemudian jarak maksimumnya juga sama. Karena ini yang diubah hanya masa jenis bendanya, tetap hasilnya sama karena kecepatan dan sudutnya sama. Begitu juga dengan ketinggian maksimumnya, sama semuanya hasilnya. Kemudian kita masuk kesimpulan. Kesimpulan dari percobaan ini adalah 1. Jika pada titik puncak semakin kecil sudutnya, maka waktunya juga akan semakin cepat. 2. Jika pada ketinggian maksimum semakin besar sudutnya, maka akan semakin tinggi tembakannya. Kemudian yang ketiga, kecepatan awal dari suatu tembakan itu mempengaruhi titik puncak atau jarak maksimum dan tinggi maksimumnya. Yang keempat, massa pada peluru tidak mempengaruhi titik puncak, jarak maksimum, dan tinggi maksimumnya jika menggunakan kecepatan dan sudut yang sama. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.